Di suatu pagi yang cerah di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rashid termenung di singgasananya. Bukan karena lapar atau pusing, melainkan karena bosan tidak ada tantangan. Belakangan ini, semua menterinya terlalu serius, dan para penasihat kerajaan hanya pandai mengangguk-angguk. Tak ada yang bisa menghibur atau menyuguhkan teka-teki cerdas. Ia ingin sesuatu yang membuat otaknya terhibur dan hatinya tergelitik. Maka dipanggillah Abu Nawas, si cendekiawan kocak dan cerdik yang kadang dianggap setengah gila oleh menteri-menteri kerajaan. "Abu Nawas," kata sang raja sambil menahan senyum, "aku punya sebuah teka-teki. Jika kau bisa menjawabnya, kau kuberi 1 peti emas. Tapi jika tidak, kau harus tinggal di kandang unta selama 7 hari. Abu Nawas hanya menggaruk-garuk kepala sambil terkekeh. "Yang mulia, selama bukan kandang singa, saya siap." "Baiklah," kata sang raja sambil mengangkat satu benda aneh, sepasang sepatu emas berkilau yang sangat kecil. "Aku menemukan sepatu ini di ruang perbendaharaan, tapi tak ada yang tahu milik siapa. Ini sepatu bayi. Tapi mengapa emas? Siapa pemiliknya? Dan mengapa ada di sana?" Para menteri menggeleng. Penasihat kerajaan bahkan sempat menyarankan memanggil dukun. Abu Nawas tersenyum lebar. "Yang mulia, beri saya waktu 3 hari. Saya akan kembali dengan jawaban." Selama 3 hari, Abu Nawas berjalan-jalan ke pasar, mendengarkan gosip, mengintip perbincangan para penjaga istana, bahkan sempat ikut rapat rahasia tukang roti. Ia menyamar sebagai pengemis, pedagang minyak, hingga penjual keledai. Hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana. "Yang mulia, sepatu itu milik Anda." Sontak para menteri tertawa. Tapi sang raja mengernyit, "Jangan main-main, Abu Nawas." "Tidak main-main, tuanku. Itu milik Anda waktu bayi. Saat ibu Anda masih hidup, beliau pernah menitipkan benda itu sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran bagi Anda di masa depan. Dan salah satu penjaga tua yang saya temui mengingat betul bagaimana ibu Anda memintanya menyimpannya di tempat raman, yaitu ruang perbendaharaan." Sang raja terdiam. Ia memang pernah mendengar cerita itu dari neneknya. Ia tersenyum lebar, lalu menunjuk menteri yang selama ini paling sombong. "Kau dengar itu? Bahkan sepatu bayi bisa menyimpan sejarah." Menteri itu hanya menunduk malu, sementara Abu Nawas diangkat tinggi-tinggi oleh para pengawal yang kegirangan karena akhirnya ada hiburan di istana. Beberapa hari kemudian, raja kembali bosan. Maka ia menantang Abu Nawas lagi. "Abu Nawas, di kerajaan tetangga, aku mendengar ada burung yang bisa bicara lebih fasih dari menteri kita. Aku ingin kau mencarikannya." Abu Nawas mengangguk. "Apakah boleh saya bawa siapa saja?" "Bawa siapa saja, asal jangan bawa istri saya," jawab raja sambil tertawa. Abu Nawas pun berangkat. Tapi alih-alih menuju kerajaan tetangga, ia justru pergi ke hutan. Di sana, ia menghabiskan waktu dengan seorang pertapa tua yang dikenal bisa berbicara dengan hewan. 3 hari kemudian, ia kembali membawa seekor burung beo. Tapi yang membuat semua ternganga adalah, burung itu memakai sorban kecil dan bisa berpantun. Saat dipertontonkan di istana, burung itu berkata, "Yang di singgasana, jangan mudah murka. Kalau bijak bicara, semua rakyat suka." Raja tertawa terbahak-bahak. "Burung macam apa ini?" "Ini burung yang dididik oleh seorang pertapa dari hutan, yang mulia. Ia tidak hanya bicara, tapi juga memberi nasihat." Burung itu kembali bicara, kali ini kepada sang menteri sombong. "Jika gelarmu tinggi, jangan jadi nyinyir. Ilmu setipis kain, jangan banyak berkoar." Semua tertawa, terutama para pelayan istana. Menteri itu lagi-lagi tertunduk malu. Abu Nawas kembali pulang dengan 1 peti emas dan burung yang kini menjadi maskot kerajaan. Melihat Abu Nawas makin disayang raja, beberapa menteri iri dan membuat rencana licik. "Ayo kita jebak Abu Nawas.
kata salah satu menteri. Kita katakan bahwa raja ingin tahu siapa manusia yang paling berdosa di negeri ini dan menyuruh Abu Nawas membawanya ke istana. Keesokan harinya, raja tertawa geli mendengar usulan itu, lalu benar-benar menyuruh Abu Nawas melaksanakannya. 2 hari berlalu, Abu Nawas kembali ke istana, sambil membawa sebuah cermin besar. Yang mulia, katanya, saya telah menemukan manusia paling berdosa di negeri ini. Silakan lihat. Raja mengernyit dan melihat ke cermin, dan melihat dirinya sendiri. Para menteri bersorak, tangkap dia. Tapi Abu Nawas buru-buru berkata, tunggu dulu. Cermin ini memantulkan siapa saja yang melihatnya. Kalau begitu, siapapun yang melihat ke dalamnya pasti berdosa. Seluruh ruangan terdiam. Para menteri ketakutan, bahkan salah satu sampai pingsan. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. Cerdas sekali kau, Abu Nawas. Kau mengajarkan bahwa kita semua punya dosa, bukan hanya orang lain. Abu Nawas pun bebas, dan bahkan diberi hadiah lagi. Pada suatu malam, Raja Harun al-Rashid duduk di balkon istana sambil memandang langit. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata, wahai sahabatku, jika kamu bisa membuatku tertawa tanpa berkata apa-apa, aku akan menghadiahimu kebun istana sebelah barat. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu berjongkok, dan berjalan mundur sambil menirukan suara ayam yang sedang sedih. Para penjaga menatap bingung. Tiba-tiba, Abu Nawas mengangkat jubahnya, dan dari balik jubahnya keluar seekor kucing yang memakai topi kecil dan melompat ke kepala salah satu menteri. Menteri itu menjerit, sang kucing menari, dan Abu Nawas hanya berdiri sambil menatap raja tanpa berkata sepatah pun. Raja tertawa sampai matanya berkaca-kaca. Kebun barat milikmu, wahai Abu Nawas. Tapi tolong, jangan lagi libatkan kucing berkostum. Setelah kejadian lucu dengan kucing bertopi, suasana istana kembali tenang, tapi hanya sebentar. Beberapa hari kemudian, Raja Harun al-Rashid dikejutkan oleh laporan dari kepala penjaga kandang istana. Seekor unta kesayangan raja, bernama Siranda, hilang secara misterius. Bagaimana bisa unta sebesar itu hilang? Bentak sang raja. Paduka, kami tidak tahu, unta itu tidur malam tadi dan pagi ini lenyap begitu saja. Raja langsung memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, carikan unta kesayanganku dalam waktu 3 hari, atau aku potong jatah madu dan kurmamu selama sebulan. Abu Nawas mengangguk tenang. Yang mulia, biarlah saya tidak minum madu dan kurma, asal jangan dicabut hak saya tertawa. Ia pun pergi menyelidiki, lagi-lagi dengan menyamar. Kali ini ia jadi penggembala kambing, pengamen jalanan, bahkan sempat berpura-pura jadi unta. Akhirnya, ia menemukan sebuah petunjuk mencurigakan, jejak tapak kaki besar yang menuju ke sebuah rumah milik menteri yang pernah mempermalukannya di depan umum beberapa bulan lalu. Dengan strategi cerdas, Abu Nawas menyamar sebagai tukang sirkus dan datang ke rumah sang menteri. Tuanku, saya mendengar Anda punya seekor unta yang bisa menari. Saya sedang mencari hewan berbakat untuk pertunjukan akbar. Menteri itu yang serakah berkata, benar, tapi jangan bilang siapa-siapa, ya. Saat pintu kandang dibuka, Siranda si unta muncul dengan selendang emas di lehernya, duduk santai sambil mengunyah jerami. Abu Nawas bertepuk tangan, lalu langsung meniup peluit rahasia. Tak lama kemudian, para pengawal istana datang dan menangkap sang menteri. Di hadapan raja, Abu Nawas berkata, inilah yang mencuri unta paduka. Bukan hanya itu, ia melatihnya menari untuk dijual ke pedagang dari India. Raja menggeleng-geleng kepala, kenapa kau begitu sabar, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab, karena saya lebih suka menangkap dengan canda, daripada memukul dengan dendam. Raja pun berkata, baiklah, mulai hari ini, unta Siranda akan tinggal bersamamu sebagai penjaga kebun baratmu. Dan menteri ini dikirim ke pengasingan sambil membawa cermin besar
agar ia selalu bercermin pada dirinya sendiri. Malam itu, Raja dan Abu Nawas duduk bersama di balkon istana, ditemani teh hangat dan biskuit kurma. "Abu Nawas," kata sang raja, "kau sudah menyelesaikan teka-teki, menemukan burung pintar, membawa tawa, dan bahkan menyelamatkan untaku. Tapi aku ingin tahu satu hal. Apa itu, Paduka? Menurutmu, siapa yang lebih bijak, aku atau engkau?" Abu Nawas tersenyum licik, menatap bintang-bintang. "Jika saya jawab, Paduka, saya akan dianggap penjilat. Jika saya jawab, saya sendiri, saya bisa dianggap lancang. Maka saya jawab begini, yang paling bijak adalah langit. Karena langit selalu mendengarkan, meski semua orang bicara." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa keras. "Dan itulah kenapa aku tak pernah bosan memanggilmu." Keesokan harinya, seluruh Baghdad tertawa membaca pengumuman kerajaan. Abu Nawas diangkat sebagai penasehat gelak-geli kerajaan, dengan tugas membuat raja berpikir sambil tertawa, dan membuat menteri tertawa sambil berpikir. Beberapa minggu setelah kejadian unta dan cermin, suasana istana kembali damai. Tapi seperti biasa, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, Raja Harun al-Rashid bangun dengan ide yang sangat aneh dan kocak. Ia langsung memanggil Abu Nawas ke ruang pribadi istana. "Abu Nawas, aku punya tantangan baru untukmu," katanya sambil menggoyang-goyangkan janggutnya. "Aku ingin kau melakukan hal yang mustahil." Abu Nawas mengangkat alis. "Wah, sepertinya ini akan seru. Silakan, tuanku. Carikan aku seekor kambing yang bisa bertelur." Seisi ruangan terdiam. Bahkan tikus di pojokan ikut tersedak. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia hanya memiringkan kepala dan berkata, "Tuanku, apakah ini teka-teki, lelucon, atau permintaan dari istri Paduka setelah mimpi aneh semalam?" Raja tertawa keras. "Ini serius, Abu Nawas. Kalau kau bisa, aku beri 2 peti emas. Kalau gagal, kau harus tidur di puncak menara istana selama 5 malam, bersama penjaga yang tidak mandi selama sebulan." Abu Nawas bergidik. "Baik, tuanku, tapi beri saya waktu 7 hari. Abu Nawas langsung beraksi. Ia tidak pergi ke peternakan atau pasar hewan. Ia justru membeli 1 ekor kambing betina yang jinak, beberapa butir telur ayam, dan menyewa seorang tukang sulap jalanan. Selama seminggu, Abu Nawas melatih kambing itu agar terbiasa duduk diam dalam keranjang. Lalu, dengan bantuan sang pesulap, mereka menyusun trik. Saat kambing itu duduk di atas jerami, telur akan muncul dari bawah dengan teknik ilusi. Tibalah hari ke-7. Abu Nawas tampil di istana, membawa kambing berbulu putih bersih, duduk manis dalam keranjang jerami. "Yang mulia," katanya percaya diri, "inilah kambing yang bisa bertelur. Tapi mohon jangan terlalu dekat. Dia pemalu dan hanya bertelur jika suasana hatinya bagus." Raja dan para menteri menahan tawa. Abu Nawas mengangkat kain penutup keranjang, dan plop, sebutir telur terlihat jelas di jerami. "Subhanallah," teriak salah satu menteri. Ini keajaiban," teriak yang lain. Raja bangkit dari singgasananya. "Kambing ini benar-benar bertelur. Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa." Abu Nawas menunduk rendah, lalu berkata, "Tapi tunggu, Yang Mulia. Saya ingin jujur." Ruangan langsung hening. "Ini bukan keajaiban. Ini pelajaran. Kalau semua percaya bahwa kambing bisa bertelur hanya karena melihat 1 telur, maka semua juga bisa tertipu hanya karena 1 penampakan. Ini pelajaran agar tidak mudah percaya sesuatu yang tidak masuk akal, meskipun tampaknya nyata." Raja terdiam, lalu tertawa keras sampai terduduk kembali. "Pelajaran yang luar biasa, Abu Nawas. Bahkan lebih berharga dari kambing bertelur." Setelah kejadian itu,
Raja mengumpulkan semua menterinya. Mulai hari ini, katanya, jika kalian menerima laporan yang aneh dari para bawahan atau mata-mata, jangan langsung percaya sebelum berpikir 2 kali. Jangan sampai kambing bertelur lagi. Para menteri serempak menjawab, "Daulat, tuanku." Sementara itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya, duduk di beranda, dan tertawa kecil sambil berkata kepada burung beo kesayangannya, "Lihatlah, beo. Terkadang, satu telur palsu bisa menyadarkan seluruh istana." Burung itu membalas, "Jika semua terlalu serius, hidup jadi tegang. Tertawa dan berpikir, itulah yang menang." Beberapa waktu setelah kejadian kambing bertelur, istana kembali ramai karena berita aneh yang datang dari penjuru negeri. Seorang bangsawan melapor bahwa hartanya menghilang setiap malam, tapi tidak ada jejak pencuri. "Apakah dia hanya pelit dan mengada-ada?" gumam raja. Namun karena penasaran dan ingin sekaligus mencari hiburan, raja memanggil Abu Nawas untuk menyelidiki kasus ini. "Abu Nawas," kata raja, "ada seorang bangsawan yang hartanya hilang sendiri tiap malam. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Tapi tiap pagi, emas di peti berkurang. Jika kau bisa menemukan jawabannya, akan kuberi hadiah. Jika gagal, kau akan menjaga pintu istana sepanjang malam sambil menari jika ada tikus lewat." Abu Nawas berdiri sambil membungkuk hormat. "Yang mulia, saya siap. Tapi tolong pastikan tikusnya tidak pakai seragam jenderal." Keesokan malamnya, Abu Nawas tinggal di rumah sang bangsawan. Ia menyamar sebagai pelayan tua dan memeriksa ruangan demi ruangan. Di tengah malam, ia mencium bau bunga melati yang sangat menyengat di kamar penyimpanan harta. Anehnya, tidak ada bunga sama sekali. Ia mengikuti bau itu dan melihat seekor monyet kecil membuka celah rahasia di dinding dan menarik 2 keping emas. Ternyata, sang bangsawan suka memelihara monyet terlatih yang dulu pernah ia latih untuk mengambil uang dari para pedagang saat pesta. Tapi monyet itu masih menyangka dirinya sedang main permainan lama, dan setiap malam mengambil emas dan menyimpannya di bawah lantai pohon belakang rumah. Keesokan paginya, Abu Nawas memanggil raja, bangsawan, dan seluruh warga desa. Ia berkata, "Yang mencuri harta Anda bukan maling, tapi mantan pemain akrobat Anda sendiri yang belum pensiun." Lalu ditunjukkannya monyet itu, duduk santai di atas tumpukan emas di bawah pohon jeruk. Raja tertawa terguling. "Jadi bukan pencuri, tapi hewan pensiunan yang rajin." Abu Nawas berkata, "Ini pelajaran, yang mulia. Jangan terlalu percaya pada harta yang diam. Kadang, yang paling kita percaya justru pelan-pelan menghilangkannya." Raja mengangguk dalam-dalam dan menghadiahi Abu Nawas 1 pohon jeruk emas dari istana. "Asal jangan ada monyetnya," katanya sambil tertawa.